Dunia ini seperti sebuah meja yang terhampar bagi tamu-tamu yang datang dan pergi silih berganti. Ada piring-piring emas dan perak, makanan dan parfum yang berlimpah-limpah. Tamu yang bijaksana makan sebanyak yang ia butuhkan, menghirup harum-haruman, mengucapkan terima kasih pada tuan rumah, lalu pergi. Sebaliknya, tamu-tamu yang tolol mencoba untuk membawa beberapa piring emas dan perak, hanya dengan akibat semua itu direnggutkan dari tangannya, dan ia pun dicampakkan ke dalam keadaan kecewa dan malu. Akan kita tutup gambaran tentang sifat menipu dunia dengan tamsil pendek berikut ini. Misalkan sebuah kapal akan sampai pada sebuah pulau yang berhutan lebat. Kapten kapal berkata kepada para penumpang bahwa ia akan berhenti selama beberapa jam di sana dan mereka boleh berjalan-jalan ke pantai sebentar. Tetapi memperingatkan mereka agar tidak terlalu lama. Maka para penumpang pun turun dan bertebaran ke berbagai arah. Meskipun demikian, orang yang paling bijaksana akan segera kembali menemukan bahwa kapal itu kosong, lalu memilih tempat yang paling nyaman di dalamnya. Kelompok penumpang yang kedua menghabiskan waktu yang agak lebih lama di pulau tersebut, mengagumi dedaunan, pepohonan, dan mendengarkan nyanyian burung-burung. Ketika kembali ke kapal, mereka temui tempat-tempat yang paling nyaman di kapal tersebut telah terisi dan terpaksa puas dengan tempat yang agak kurang nyaman. Kelompok ketiga berjalan-jalan lebih jauh lagi dan menemukan batu-batu berwarna yang amat indah, lalu membawanya kembali ke kapal. Keterlambatan itu memaksa mereka untuk mendekam jauh ke bagian paling rendah kapal itu, tempat mereka dapati batu-batu yang mereka bawa, yang ketika itu telah kehilangan segenap keindahannya, mengganggu mereka di perjalanan. Kelompok terakhir berjalan-jalan sedemikian jauh sehingga tak bisa dijangkau lagu oleh suara kapten kapal yang memanggil mereka untuk kembali ke kapal, sehingga kapal itu pun akhirnya terpaksa berlayar tanpa mereka. Mereka luntang-lantung dalam keadaan tanpa harapan dan akhirnya mati kelaparan atau menjadi mangsa binatang buas. Kelompok pertama mencerminkan orang-orang beriman yang sama sekali menjauhkan diri dari dunia, dan kelompok yang terakhir adalah kelompok yang kafir, yang hanya mengurusi dunia ini dan sama sekali tidak mengacaukan yang akan datang. Dua kelompok diantaranya adalah orang-orang yang masih mempunyai iman, tapi menyibukkan diri mereka sedikit atau banyak dengan kesia-siaan benda-benda sekarang. Meskipun telah kita katakan banyak hal yang menentang dunia, mesti diingat bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak termasuk di dalamnya, seperti ilmu dan amal baik. Seseorang membawa bersamanya ilmu yang ia miliki ke dunia yang akan datang, dan meskipun amal-amal baiknya telah lampau, efeknya tetap tinggal dalam pribadinya, khususnya dengan ibadah yang menjadikan orang terus-menerus ingat dan cinta kepada Allah. Semuanya ini termasuk hal-hal yang baik, dan sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, tidak akan hapus.
Ada hal-hal lainnya yang baik di dunia ini seperti perkawinan, makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang oleh orang bijaksana digunakan sekadarnya untuk membantunya mencapai dunia yang akan datang. Benda-benda lain yang memikat pikiran yang menyebabkan setiap kepada dunia ini dan ceroboh tentang dunia lain adalah benar-benar kejahatan dan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, dunia ini terkutuk dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya juga terkutuk kecuali zikir kepada Allah dan segala sesuatu yang mendukung perbuatan itu.